Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Bagaimana kabar antum para juara kelas 5 pada hari Rabu yang cerah ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, syukur alhamdulillah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, Pak Mizan tidak lupa untuk senantiasa berpesan kepada antum agar antum dari hari ke hari semakin meningkat ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semakin meningkat semangat belajarnya dari hari ke hari. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan langkah antum untuk menjadi anak yang solih dan solihah. Amin ya robbal alamin. Ananda para juara kelas 5 yang berbahagia, pada kesempatan yang berbahagia ini Pak Mizan ingin menyampaikan satu PSI tentang syarat-syarat antum untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu untuk kehidupan dunia dan juga untuk kehidupan di akhirat nanti. Nah, ada 5 syarat untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ya. Yang pertama adalah asumtu. Apa asumtu? Diam. Ya, jadi ketika belajar antum harus diam, duduk dengan tenang, sikap yang khusyuk, fokus. Nah, diamnya antum dalam belajar, dalam menuntut ilmu, itu sebagaimana diamnya para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat Nabi ketika menghadiri majelis ilmunya Rasulullah, itu diamnya hingga burung-burung, ya, yang hinggap di punggung-punggung mereka itu tidak terusik, tenang, tidak segera terbang, karena para sahabat itu sangat khusyuk, seperti sebuah patung yang tidak bergerak. Itu gambarannya, ya, gambaran kekhusyuan kita di dalam menuntut ilmu. Itu yang pertama. Yang kedua, syaratnya adalah al-istima'u, mendengarkan. Jadi antum harus mendengarkan semua penjelasan guru dengan baik, dengan seksama. Antum tidak bicara sendiri, antum tidak membuat kegaduhan, tidak ramai sendiri. Sehingga kalau ada yang kurang paham dari penjelasan guru, antum bisa menanyakan kembali kepada guru, dan antum bisa segera paham karena antum mendengarkan dengan baik. Yang ketiga adalah al-hifdhu, menghafalkan, ya. Jadi syarat penuntut ilmu tidak hanya ditulis, tapi juga dihafalkan, lantas dipahami dengan baik. Apa yang dihafalkan? Konsep-konsepnya yang inti, yang penting itu antum ingat-ingat, antum hafalkan, antum pahami. Pelajaran tahfidz mau tidak mau harus dihafalkan. Pelajaran sakofah tentang misalnya syarat sahnya sholat, syarat sahnya wudhu, rukun wudhu, itu harus dihafalkan. Nah, itu contoh, ya. Nah, dihafalkan terus dipahami. Itu yang ketiga. Yang keempat, syarat mendapatkan ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat adalah wal amalu bih,
mengamalkan ilmu yang sudah didapatkan. Nah, jadi kalau pelajaran PJOK, misalnya antum mempelajari tentang teori lompat jauh, maka harus diamalkan, dipraktekkan. Jangan hanya dihafalkan, jangan hanya dipahami. Nah, itu butuh dipraktekkan. Pelajaran renang, antum tidak hanya hafal dan paham teori renang, tapi juga antum praktek renang, masuk kolam renang. Pelajaran sholat, maka antum mengamalkan sholat. Jangan hanya mempelajari ilmunya sholat, rukunnya sholat, hal yang membatalkan sholat, tapi antum nggak pernah melaksanakan sholat. Nah, itu. Ini ilmu yang bermanfaat itu seperti itu. Begitu pula matematika, mempelajari matematika. Antum tidak hanya hafal rumusnya luas persegi panjang misalnya, tapi antum praktek menghitung luas benda-benda yang bentuknya persegi panjang yang ada di rumah antum. Contoh, misal antum menghitung luas daun pintu di rumah antum, antum menghitung luas meja di rumah antum. Nah, itu mengamalkan, mempraktekkan. Begitu pula sifat-sifat yang terpuji. Antum tidak hanya hafal tentang dalil wajibnya bersikap jujur, ya, dapat dipercaya, tapi antum praktekkan bagaimana bersikap jujur dalam kehidupan sehari-hari. Antum diberi amanah, antum melaksanakan dengan baik, disuruh menghafalkan, antum menghafalkan. Antum disuruh belajar karena minggu depan ujian, antum belajar dengan baik sehingga nilainya bagus. Itu mengamalkan sikap amanah. Yang terakhir, yang kelima, agar mendapat ilmu yang bermanfaat adalah menyebarkan, menyampaikan ke orang lain, ya. Nah, jadi tidak hanya untuk antum sendiri. Kalau ada temannya yang malas sholat, antum sampaikan bahwa malas sholat itu, meninggalkan sholat itu hukumnya haram, berdosa. Seorang muslim wajib untuk sholat 5 waktu. Itu contoh, ya. Nah, demikian yang bisa Pak Mizan sampaikan. Semoga antum bisa melaksanakan 5 hal syarat di dalam mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Diam, yang kedua mendengarkan, yang ketiga menghafalkan, yang keempat mengamalkan ilmu, yang kelima menyampaikan ilmu kepada orang lain. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.